mulia. Kerajaannya dari surga datang untuk umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, nyanyi, serukan, hey, serukan, hey, Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan terasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan terasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Semuanya udah bersemangat ya memuji Tuhan ya. Sampai ada yang nari-nari, joget-joget. Karena kita merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ya. Saudara kalau ulang tahun senang nggak, bahagia nggak? Bahagia pasti ya. Padahal umur bertambah setahun. Harusnya sedih ya, makin tua. Tapi puji nama Tuhan, ada juga gereja yang tidak merayakan Natal. Karena Natal itu katanya bukan bulan Desember 25 ya. Tapi kita tetap merayakan karena dengan Natal itu kita bisa undang-undang teman-teman, apalagi yang belum percaya Yesus, tetangga-tetangga ya. Apalagi dulu saya waktu masih sekolah minggu, anak-anak tuh banyak orang-orang diundang gitu. Padahal mereka bukan orang Kristen, ada yang Buddha ya, bahkan ada yang agama lain diajak-ajak mau. Jadi pas dewasanya mereka pernah ikut sekolah minggu karena ada perayaan Natal. Saya ingat banget ada Santa Claus itu bawa karung banyak gitu ya. Jadi seneng banget ya anak-anak sekolah minggu karena dibagikan kado ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya kemarin sempat doa ya. Aduh Tuhan, firman Tuhannya apa gitu ya. Karena biasanya Natal kan udah biasa ya, khotbah Natal ya. Tapi Tuhan ingatkan ada
beberapa hal penting kita di akhir zaman ini, di mana kita bisa merayakan Natal. Mungkin Natal terakhir bagi kita, mungkin Natal terakhir bagi keluarga kita nggak ada yang tahu, saudara ya. Karena keadaan zaman kedepannya bukan bertambah baik. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memang demikian. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjaga-jaga dan berdoa ya, dengan tidak jemu. Puji nama Tuhan. Yuk kita baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan ya, karena pakai mic biar suaranya kedengaran semuanya. Tentang orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka ya. Ini cerita yang diulang-ulang dari kita sekolah minggu sampai kita setua ini, kalau yang dari kecil udah Kristen ya. Tetapi banyak hal Tuhan singkapkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman-Nya mengatakan semakin pada akhir zaman, semakin akan dibukakan firman-Nya. Akan dibukakan pewahyuan-pewahyuan baru. Akan dibukakan arti-arti dari perumpamaan-perumpamaan apapun dalam firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan orang Majus itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi dia lihat bintang. Orang Majus itu adalah orang, kalau yang zaman dulu itu dibilang bangsa Persia. Kalau sekarang ini negara Iran, ya. Dia itu lihat bintang besar. Mereka mengerti bintang yang besar itu akan lahir seorang raja yang besar, yang ajaib, yang dahsyat. Dia sampai ikutin bintang itu, saudara. Dari negerinya yang jauh, mungkin zaman dulu nggak ada mobil, pakai onta, saudara ya, pakai onta, dan juga bawa permata, bawa harta mereka untuk dipersembahkan kepada raja. Diikutin bintang itu kemana ya jalannya, saudara. Sehingga pada saat dia sampai ke Yerusalem gempar. Kenapa? Raja Herodes seorang raja. Nah, ini katanya sudah lahir seorang raja baru. Waduh, saingan gua nih, nggak boleh nih. Akhirnya dibilang, kamu kesana deh, kalau udah ketemu bilangin saya ya, saya juga mau menyembah. Taunya mau membunuh, saudara ya. Tapi, nah dia dikasih tahu malaikat, pergi ya, jangan lewatin Yerusalem lagi ya, saudara. Jadi kita berbicara hari ini mengenai bintang ya. Kita di akhir zaman ini, judulnya firman Tuhan kali ini, generasi bintang. Sudahkah kita menjadi bintangnya Tuhan? Sudahkah kita membawa orang yang dalam kegelapan menuju Yesus, menuju terang Tuhan? Sudahkah kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Ya, kalau kita lihat bintang di atas, wah, ini bintangnya terang banget, cemerlang, ya. Tapi saudara, bisakah bintang tidak terlihat? Bisa, kalau ada awan, ada hujan, ya, ada demikian juga ada masalah dalam hidup kita, problem. Kita nggak akan bersinar, kita nggak akan menerangi orang. Yang kita pikirin masalah kita, terus pusing masalah kita ya. Belum masalah silih berganti, ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah apapun banyak. Ya, seringkali bintang itu jadi redup, saudara ya, nggak bersinar. Padahal bintang tetap ada, tapi awan gelap yang menutupi ya. Jadi Tuhan ingatkan kita, ayo kita bersinar, jangan fokus masalah, fokus Tuhan. Bawa yuk orang-orang kepada Kristus, kepada Yesus. Kita menjadi petunjuk jalan, ya. Kita mungkin saat ini kita ada tetangga, ketemu di pasar, atau apapun, ada yang lemah. Banyak juga kita ya ketemu dengan jiwa-jiwa yang udah gak mau ke gereja.
kepahitan sama pendeta, kepahitan sama orang-orang gereja. Udah lama sekali nggak mau ke gereja, nggak mau beribadah. Suam, akhirnya dingin, ya akhirnya bisa murtad. Nah Tuhan pertemukan dengan kita-kita yang harus jadi bintang, bersinar, on fire, ya semangat terus di dalam Tuhan, ya. Nah itulah membuat kita terus membawa orang-orang kepada Yesus, kepada Tuhan, ya saudara. Ada lagi kita baca di dalam Daniel ayat yang ke-12, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-3. Perikopnya tentang akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, malaikat besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ya, Daniel 12, kitab terakhir Daniel 12 itu berbicara tentang akhir zaman. Ya, jadi kita harus jadi orang yang bijaksana. Seperti kemarin katakan 5 gadis yang bijaksana, menyediakan pelita, menyediakan minyak, bersinar, bijaksana. Adakah kalau orang yang punya masalah, problem nih, misalkan ya punya masalah, apa datang kepada orang yang nggak benar, datang kepada orang fasik untuk mengadukan atau untuk minta nasihat? Enggak. Pasti orang ini cari orang yang bijaksana, yang bisa kasih solusi, yang bisa mendoakan, ya kan? Gak mungkin kalau orang yang punya masalah carinya orang yang gak bener, gak mungkin. Gimana mungkin dia bisa memberi nasihat, ya kan? Kalau dianya aja hidup gak bener, ya kan? Pasti orang-orang aja cari orang yang benar, orang yang bijaksana, orang yang bisa dimintai nasihat, orang yang bisa mendoakan. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini semua sudah melayani. Baik melayani di gereja, melayani di keluarga, melayani persekutuan, melayani dimanapun. Ya, bisa mendoakan setidaknya ya. Untuk doain keluargamu kayak, mendoakan teman-teman, mendoakan siapapun. Ya, itu membuat kita sinar, kita semakin bersinar. Kenapa? Kemuliaan Tuhan turun pada saat kita melayani, pada saat kita membawa orang kepada Yesus, pada saat kita dengan bijaksana memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, mendoakan, gitu ya. Jadi kayak kemarin saya dadakan diteleponin teman, Ci Maria bisa nggak doain ini ada usaha baru mau buka, gitu kan? Nah saudara, saya lagi dari menara doa ya. Oh udah masih ada waktu sebelum saya pelayanan sore 2 kali. Terus udah selesai kebaktian, tiba-tiba ada orang ya kayak yang datang gitu ya. Bawa Ci Maria tolong doain minyak urapan ya. Oh boleh. Tunggu ya Ci Maria. Iya saya bilang gitu ya. Terus nggak lama kemudian kan udah selesai kebaktian ya. Datang 2 orang ini bawa minyak urapan. 2 botol baby oil gitu kan. Ci Maria tolong doain. Dalam hati saya, apa doa saya mujarab ya? Suruh doain minyak urapan. Mereka minta tolong saya doain minyak urapan. Minyak ini menjadi minyak urapan. Terus saya bilang, saya belajar untuk rendah hati ya. Karena kita hati-hati dengan kesombongan rohani ya. Saya bilang, kamu udah dibaptis Roh Kudus? 1 udah.
Satu belum baptis air. Oh nanti baptis air ya, saya bilang gitu. Yang udah berbahasa roh, ayo kita sama-sama doa. Jadi kita bertiga doain itu 4 botol baby oil jadi minyak urapan. Ayo doa dulu, bahasa roh dulu. Kalau yang belum bahasa roh, haleluya, haleluya. Ya, ayo doa yang kencang, saya bilang gitu. Sama, kamu juga ada urapan Tuhan. Saya juga, ya. Bukannya Cimaria yang hebat. Mungkin saya lebih dulu lah melayani daripada kalian, gitu kan. Udah doa sampai kita rasakan ada mengalir kuasa Tuhan dari tangan kita, mengalir urapan dari doa-doa kita, ya, sehingga minyak ini di dalam nama Yesus menjadi minyak urapan pada saat kami mengolesi yang sakit sembuh, pada saat kami mengolesi rumah dalam perlindungan Tuhan, ya. Amin, pokoknya udah siap, amin ya. Saya bilang nanti ini minyak urapan ini pakai ya buat melayani, buat mendoakan. Karena ngapain didoain minyak banyak kalau nggak melayani, nggak mendoakan, atau minyak urapan ini untuk dipakai untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, ya saudara. Jadi saya lucu juga, nggak pernah orang minta doa minyak urapan sampai 4 botol. Ya itulah, kadang sukacita dalam pelayanan ya beda-beda ya saudara. Yuk kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 17. Ya, saya bacakan ya. Kejadian 22 ayat yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tengah laut, di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kitalah Israel rohani. Kita juga menerima janji Tuhan sama. Dikatakan Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan keturunan kita. Sama seperti bintang lagi, berbicara tentang bintang. Bintang di langit dan pasir di tepi laut, saudara. Jadi hidup kita sudah Tuhan jamin untuk apa? Tuhan akan memberkati, akan membawa naik, ya. Jadi saya juga, Tuhan, ini janji Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub, kita menjadi bintang, menjadi sinar, menjadi terang. Tetapi ada juga pasir. Kalau pasir gimana saudara? Diinjek kan saudara? Pasir ada harganya? Nggak ada. Makanya kalau kita melayani Tuhan harus sudah siap diinjak, dihina, diludahi kayak Yesus, ya, disalahkan walau tidak salah, ya, dicaci maki, difitnah, diomongin yang jelek. Banyak hal yang membuat kita rendah hati. Banyak yang orang sombong, saudara. Kalau orang bilang, dia mah kaya, pantas sombong. Saudara, ada yang begitu ngomongnya. Tapi kaya pun gak boleh sombong. Kalau sombong nanti siap diinjak-injak, saudara. Ada orang yang miskin susah, lu udah miskin kere susah sombong lagi. Ada saudara. Ada juga hamba Tuhan. Waduh, saya juga jadi naik kalangannya ke hamba Tuhan kan. Waduh, hamba Tuhan juga begitu saudara. Bisa saling sikut, saling ngatain, saling jelekin. Waduh, ini hamba Tuhan udah nih mimbar, udah punya jemaat. Saya bilang gawat nih, saya bilang gitu ya. Bisa juga hamba Tuhan sombong, bisa saudara. Karena merasa pelayanannya hebat. Gua nih gembala nih gitu kan. Makanya orang senang dihormatin. Apalagi kalau punya sidang jemaat jadi gembala. Saudara, kalau saya bukan gembala, saya mah penginjil ya, atau dikatakan ya udahlah kita menjangkau jiwa-jiwa ya, dibawa kepada Yesus seperti bintang-bintangnya. Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Karena bintang yang terang itu, yang di langit, membawa orang majus, orang yang tidak percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus, dituntun oleh bintang itu menuju kandang domba di mana Yesus lahir. Ya, demikian juga hidup kita harus jadi terang, harus bijaksana, harus mencerminkan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, kita baca lagi dalam ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita ini adalah terang. Hendaknya terangmu bercahaya. Hendaknya kita ini terlihat oleh orang lain. Kan kalau kaki Dian aja nggak taruh di bawah meja, pasti taruh di atas. Zaman dulu nggak ada listrik kayak gini ya. Kaki Dian itu pakai minyak, taruh pasti digantung di tengah-tengah ruangan di atas supaya menerangi semua. Nah, hidup kita juga harus jadi terang, harus bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi pesan Tuhan Natal di tempat ini, di PD Sufana Lapon ini, pertama, baiklah kita mempunyai perbuatan baik. Sehingga orang melihat kita, mereka memuliakan Allah. Ya, jadi kita harus bijaksana, harus berbuat baik untuk menunjukkan kita ini anak-anak Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Coba kalau jadi batu sandungan orang, jangan deket dia lu. Dia mah pasti nanti lama-lama engkau bisa ketipu. Waduh, ngomongnya jahat. Jadi orang gak mau deket, saudara. Karena perbuatannya itu yang menunjukkan dia itu gak baik. Ya saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai perbuatan baik. Tuhan, orang lain gak melihat Tuhan, tapi orang lain melihat kita, anak-anak Tuhan. Perbuatan kita. Tuhan kan gak terlihat, apalagi orang dunia. Mana Yesus? Apakah Yesus Tuhan? Ya, terlihat dari setiap anak-anaknya nih kita. Ya, pengikut-pengikut Yesus. Perbuatannya sudah baik belum? Benar belum? Ya, jadi pesan Tuhan, ayo kita memuliakan Tuhan dengan berbuat baik. Itu pesan yang pertama ya. Yang kedua pesannya, ayo kita menjadi bintangnya Tuhan, membawa orang-orang kepada Yesus, menjadi saksi Tuhan ya. Saya juga dibawa Tuhan ke YouTube, banyak yang konseling, banyak yang minta nasihat, banyak yang juga minta didoakan. Menjadi berkat. Saya juga gak nyangka gitu ya. Ayo kita beresin hati kita, pikiran kita, mulut kita, hati kita, perbuatan kita beberes. Kemarin enso saya pulang dari Malaysia, baru kemarin katanya dia WA saya, Gin hati-hati, di Singapura udah 20.000 anak-anak kena loh. Ya, ada COVID kembali melanda loh. Pakai masker lagi di sana. Waduh, saya bilang, pantesan sekarang nih kadang udah ada yang demam, ada yang pusing. Saya aja tadi mau ke sini, saya khawatir. Kenapa? Cucu saya panas. Aduh, gimana nih saya WA menantu saya, kamu siapin obat panas kan di rumah. Ya, jadi saya juga sempat khawatir nih sebelum datang ke sini. Cucu saya sama pembantu, sama suami saya yang matanya rada lamur gitu ya. Aduh Tuhan, serahkanlah semua kekhawatiranku pada Tuhan. Saya bilang. Ya, jadi hati-hati. Kita ini udah di penghujung akhir zaman. Jangan beberes lah ya, beberes hidup kita. Kalau kita punya salah sama orang, datang, maafin saya ya. Beberes deh pokoknya. Atau ada hal-hal yang kita pernah pinjam nggak kembaliin, ya udah kembaliin. Yang masih punya utang-utang, ya beresin. Apa juga bisa lah diberesin semua. Seolah-olah Tuhan datang besok, seolah-olah kita mati besok, saudara. Gak ada yang tahu ini lebih parah, lebih jahat. Virusnya itu berapa hari kena, itu banyak yang meninggal. Waduh, saya bilang, ayo anak-anak Tuhan, siap. Besok kalau di antara kita ada yang meninggal dadakan, saudara. Udah siap belum? Harus siap. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kita jangan takut. Kemarin ada cerita ini. Suami saya tiba-tiba datang ke temennya yang lama nggak dikunjungin. Dia datang kucuk-kucuk, suami saya dianterin anak. Saya mah waktu itu lagi pergi kemana ya, waktu ada acara pelayanan. Jadi ada yang cerita. Jadi suami saya datang ke rumah temennya. Tiba-tiba dia minta maaf. Udah bertahun-tahun nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak apa. Tiba-tiba suami saya datang. Temennya kaget, saudara.
Kaget kenapa? Tiba-tiba datang minta maaf, saudara. Aduh, Pak, mestinya gua yang minta maaf sama lu, kata temannya bilang gitu. Gua yang banyak nyusahin lu yang datang ke gua minta maaf, katanya. Mungkin temennya bilang, wah gak lama lagi kali ini. Aneh, saya juga aneh ya nggak pernah suami saya itu datang ke dia. Jadi dulu kira-kira tahun 2000 berapa lah itu, kira-kira 20 tahun lalu dia tuh yang pinjem kartu kredit suami saya. Dia yang pakai uangnya, dia yang ini, aduh suami saya yang dikejar-kejar, saudara. Pokoknya sebenarnya dia yang banyak nyusahin suami saya kan, karena baik tuh suami saya minjemin kartu kreditnya sampai ratusan juta. Zaman dulu kan gede saudara, 20 tahun lalu loh, ya kan. Tapi ya puji Tuhan udah dicicil udah lunas gitu. Jadi suami saya yang datang minta maaf. Mestinya gue yang minta maaf sama lu. Nah itulah ya, mungkin didorong suami saya untuk membereskan. Ya, membereskan hidup, membereskan mungkin teman, mungkin gue ada yang salah, mungkin ada yang salah ngomong, salah ngucap, salah berbuat, minta maaf ya, gitu. Kita beresin hidup kita, ya, perbuatan kita tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini harus menyatakan perbuatan baik kita bagi orang-orang sekeliling kita. Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang bukan jadi batu sandungan, tetapi yang menjadi berkat? Bersaksi, bisa membagi, memberi. Kalau nggak ada ya membagi doa. Terus bawa puasa teman-teman yang dalam keadaan kesusahan. Ya kita mempunyai satu unity ya, kesehatian. Seperti gereja mula-mula kembali di rumah-rumah. Ya nanti nggak tahu nih kayaknya bisa lockdown lagi loh gereja-gereja loh. Kalau udah melanda ke Indonesia itu. Ya saudara, jadi ya udah kuatkanlah. Jadi kita ini anak-anak Tuhan di rumah-rumah tetap kita berdoa, ya mungkin dengan suami, anak-anak atau dengan istri, ya ada mesbah, ya kita nggak tahu ke depannya. Kemarin juga ada gempa di Filipina itu sampai jerit-jerit, saya sampai juga dikasih tahu dari teman belum lama kemarin 2 hari lalu, ya. Jadi kita malapetaka ada di depan kita dan juga maksudnya pengujian, pemurnian di depan kita harus kuat, bersinar, menjadi terang, menjadi bintangnya Tuhan di akhir zaman ini ya. Jangan menjadi pasir terus yang diinjak-injak orang. Ya, boleh kita saatnya diproses, diuji untuk kita rendah hati, bertaubat. Ya, tapi jangan kelamaan di padang gurun terus muter-muter. Gua nggak salah, lu yang salah. Gua nggak salah, lu yang salah. Gini-gini ada tuh yang ngel, jadi keras, hatinya pembenaran diri. Kadang Tuhan Yesus aja nggak salah dijadikan salah. Kita harus sudah tahap seperti Yesus. Kita kadang difitnah, dihina. Kita nggak salah. Saya ngadu aja menangis sama Tuhan. Pembelaan hak Tuhan loh. Tuhan sendiri akan turun tangan. Untuk apa? Untuk membela kita. Ya, kadang ada hal-hal yang kita tidak usah lawan. Kita nggak usah pembenaran diri. Kita nggak usah merasa diri kita, ego kita yang tersinggung nih. Banyak seringkali ego yang tinggi itu yang sedang diproses. Ya, disitulah akan terjadi peremukan, pemurnian. Pada saat engkau nggak punya uang, pada saat engkau sakit, pada saat engkau dihina, pada saat engkau direndahkan, banyak hal. Itulah proses Tuhan supaya kita menjadi bintang Tuhan yang bersinar, supaya kita layak nanti untuk ketemu Tuhan. Amin, amin. Jadi pesannya ada 2. 1, berbuat baik. Yang kedua, jadi bintang Tuhan, bawa jiwa-jiwa kepada Yesus ya. Seperti orang Majus dibawa bintang itu kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan ya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jika ada hal-hal yang masih belum dibereskan, saudara,
bereskan dengan Tuhan, bereskan dengan sesama. Biarlah kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan di akhir zaman ini, menjadi penutup penggenapan pada akhir zaman. Oh, Yesus akan segera datang. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kembali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, rahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Dia. Uralabaya sekerere, seralabaya se. Mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, ya ralabo, ya ralabaya se. Sikaralabo. Jamah setiap kami Bapa, jamah setiap hati. Mari Roh Kudus, Kau selidiki kedalaman hati kami Bapa. Biar kami mengalami pertobatan demi pertobatan. Ampuni kami Bapa kalau kami melakukan hal yang tidak baik, tidak benar. Ampuni kami Bapa, biar kami jadi terang-Mu, biar kami jadi bintang-Mu Tuhan, yang membawa jiwa-jiwa untuk bertobat padamu. Biar pakaian kami putih cemerlang, biar perbuatan kami nyata untuk kemuliaan-Mu. Perbuatan kami jadi anak Tuhan yang baik. Kudus, kuduslah Tuhan, sebab kami menguduskan diri kami lagi untuk segambar serupa dengan-Mu Yesus.
Sikarabaya sekerere. Mari Roh Kudus, terima kasih Kau sudah melawat kami semua di hari Natal ini. Kami jadi terang-Mu, kami jadi bintang-bintang-Mu Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan lewat hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan dahsyat dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena Roh-Mu menyala